Gumilar, jawara pilih tanding asal Garut. Di suatu hari Gumilar meminta izin ke Aki Sidik untuk pergi ke Cibalier, untuk menemui Pak Majid. Aki Sidik menasihati Gumilar, niatnya bukan untuk balas dendam tapi untuk menyadarkan Pak Majid. Akhirnya Gumilar pergi menemui Pak Majid ditemani es colat. Sesampainya di Cibaliur, Pak Majid ada di rumah. Pak Majid sangat terkejut atas keberanian pemuda yang dia lembar hutan, datang lagi dan menasihati, tapi Majid sudah tanggung dan menantang Gumilar untuk tarung menyelesaikan masalahnya. Dan Pak Majid menentukan waktu dan tempatnya di basisir Cilaut Eren. Di bulan purnama, akhirnya Gumilar pulang lagi ke Milamare, dan menceritakan tantangan dari Pak Majid ke Aki Sidik dan Mang Salhafi. Waktu yang ditentukan datang, pada malam bulan purnama, Gumilar, Aki Sidik, Mang Salhafi, Ki Raksa, Mang Uhi, Arman dan Nyi Arum ikut bersama Gumilar, pergi menuju sisi basisir Cilaut Eren, tidak ketinggalan es colat yang sudah lama menunggu di balik semak belukar, yang sekarang jadi sahabatnya Gumilar. Sesampainya di sana Gumilar melihat Pak Majid sudah menunggu. Pak Majid terkejut melihat rombongan Gumilar, dia menyangka akan dikeroyok, tapi Gumilar menjelaskan bahwa yang datang ke sini adalah gurunya, dan orang tuanya. Kalau Gumilar kalah dan mati tidak akan ada yang menuntut dan balas dendam. Sebelum tarung Gumilar terus menasihati Pak Majid, tapi Pak Majid seperti sebelumnya tidak menerimanya, sampai keduanya berkelahi. Cukup lama semua ilmu Pak Majid dikeluarkan semua dari jurus gelap ngampar dan semu gunting untuk menjatuhkan Gumilar. Tapi Gumilar yang sudah mendapatkan ilmu dari Aki Sidik, dengan mudahnya meladeni ilmu Pak Majid dengan jurus Galura Ombak Laut Kidul. Akhirnya Pak Majid dapat dijatuhkan oleh Gumilar. Akhirnya jawara pilih tanding yang sudah tidak ada lawan dapat dijatuhkan oleh pemuda. Pak Majid akhirnya bertekuk lutut sambil menagis bahwa dia telah melakukan kesalahan kepada Gumilar. Dia berjanji untuk menuruti Gumilar dan Aki Sidik dan akan memberi pelajaran kepada muridnya Pak Gobang yang telah menghasutnya. Akhirnya si Colat keluar dari persembunyiannya dan mengaum sangat keras. Orang-orang yang ada di sana sampai loncat ketakutan. Gumilar menyuruh si Colat pergi karena sudah selesai tarungnya. Si Colat mendengar omongan Gumilar mengaum sekali lagi lalu pergi loncat ke semak-semak. Akhirnya semua pergi meninggalkan tempat tarung. Pak Majid pergi ke Cibaliur. Gumilar pergi bersama Aki Sidik, Ki Raksa, Arman, dan Nyi Arum pulang ke Milamare dengan hati yang gembira, terutama Gumilar dan Nyi Arum yang berjalan bergandengan. Pak Gobang yang ada di rumahnya, ditemani oleh si Piong dan Jamian asal ujung Kolon, Mandor Kemet, melihat yang datang ke rumahnya adalah Pak Majid gurunya. Ketakutan Pak Majid langsung memarahi Pak Gobang. Tapi si Piong yang tidak terima temannya dimarahi langsung menyerang Pak Majid beserta Jamian. Tidak lama keduanya sampai muntah darah karena jurus gelap ngampar, dan si Piong Jamian kabur meninggalkan Pak Majid. Sewaktu keduanya melewati rumah Tuan Kawasa melihat ada orang yang masuk ke rumah Tuan Kawasa. Mereka tidak lain si Piong dan Jamian temannya Pak Gobang yang sengaja datangnya ke Milamare untuk merampok. Tapi Gumilar dapat mengalahkan keduanya dan keduanya dibawa ke Kawadanaan Pamengpuk untuk diadili. Gumilar dan Arman disuruh Tuan Kawasa kerja di kebun untuk menjaga dia karena Pak Gobang sudah tidak ada. Tapi Gumilar dan Arman menolaknya dan menasihati untuk tidak memeras rakyat jelata. Akhirnya si Tuan